Jalur pintas, fisika tuntas. Soal pertama, sekelompok murid menerbangkan dua buah roket air lurus ke atas pada waktu yang bersamaan dari lapangan dengan kecepatan awal yang berbeda seperti pada gambar. Berapakah perbedaan ketinggian kedua roket di air setelah 3 detik diluncurkan? Pertama, kita cek data awal. Berikutnya, kita mulai berhitung. Dari data awal, kita bisa tentukan rumus GLBB manakah yang akan kita gunakan. Karena yang diketahui adalah kecepatan awal dan waktu tertentu, kita gunakan rumus GLBB ketiga. S sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Karena di sini adalah ketinggian, maka S kita rubah ke H. Lalu kita hitung untuk masing-masing roket. Roket A mencapai ketinggian 75 meter dan roket B mencapai ketinggian 105 meter. Dari sini kita bisa hitung selisih ketinggian dari kedua roket, yaitu 30 meter. Ayo kita kerjakan dengan cara cepat. Pertama, tentukan data-data pentingnya dulu. Kemudian kita cari langsung selisih kecepatan kedua roket, yang bisa kita sebut dengan kecepatan relatif. Setelah mendapatkan selisih kecepatan, kita hitung selisih ketinggian dalam detik. Menggunakan rumus delta H sama dengan V relatif dikali dengan T. Kita hitung sehingga delta H sama dengan 30 meter. Sangat cepat bukan? Rumus cepat ini hanya berlaku jika kedua objek diluncurkan pada waktu yang sama dan dipengaruhi gravitasi yang sama. Maka selisih jaraknya adalah selisih kecepatan awal dikalikan waktu. Soal kedua, pada suatu hari Budi dan Siti sedang melakukan inspeksi di lantai paling atas sebuah gedung laboratorium tinggi. Tiba-tiba sebuah sensor kebocoran air terjatuh secara tidak sengaja dari tepi atap gedung tanpa kecepatan awal. Tepat 1 detik setelah sensor A terjatuh, Siti menyadari hal tersebut dan secara tidak sengaja menjatuhkan modul sensor kedua dari posisi atap yang persis sama. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak vertikal antara kedua sensor tersebut pada saat 3 detik setelah sensor pertama atau sensor A mulai jatuh? Ilustrasinya seperti ini. Untuk rumus yang kita gunakan, karena yang diketahui hanyalah waktu, gravitasi, dan yang ditanya adalah jarak vertikalnya, maka kita gunakan rumus GLBB ketiga. Berdasarkan data yang kita miliki, rumus dapat dimodifikasi menjadi delta H sama dengan V0T plus setengah GTA kuadrat minus TB kuadrat. Karena V0-nya adalah 0, maka V0T sama dengan 0. Sehingga delta H sama dengan setengah kali 10 kali 5. Hasilnya adalah 25 meter. Soal berikutnya, seorang petugas tim SAR yang berada di atas jembatan setinggi puluhan meter melempar paket bantuan lurus ke bawah ke arah perahu, menyelamat dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tepat 1 detik kemudian, ia melempar paket bantuan kedua dari titik yang sama lurus ke bawah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Berapakah jarak vertikal antara paket A dan paket B pada saat 3 detik setelah paket A dilemparkan? Pertama-tama, pastikan kalian paham bagaimana kejadiannya. Untuk menentukan jarak vertikal antara kedua paket, kita harus tahu dulu berapakah jarak yang ditempuh oleh paket A. Menggunakan rumus GLBB yang ketiga yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena ini vertikal, maka rumusnya kita modifikasi menjadi H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Sehingga kita dapatkan ketinggian paket A adalah 75 meter. Dengan cara yang sama kita hitung jarak paket B. Kita dapatkan 60 meter. Sehingga selisih jarak paket A dan B adalah 15 meter. Selain dengan menghitung satu persatu, kita bisa loh mengerjakan dengan cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggabungkan kedua rumus delta H. Delta H sama dengan V0A kali TA dikurangi V0B kali TB ditambah setengah GTA kuadrat min TB kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya dan kita hitung, kita dapatkan delta H 15 meter. Wow, lebih cepat bukan? Soal berikutnya, sebuah kapal hendak menyeberangi selat dari Pulau A menuju Pulau B yang terletak tepat 24 km di sebelah timur Pulau A. Kapal berangkat dari Pulau A pada pukul 8 dan ditargetkan harus sampai pada Pulau B pada pukul 11.00.
Pada saat yang sama, arus air laut mengalir konstan ke arah utara dengan kecepatan 6 km per jam. Agar kapal dapat bergerak pada lintasan lurus menuju Pulau B dan tiba tepat waktu, strategi manakah yang harus diterapkan pada kapal? Kita cek dulu data apa saja yang didapatkan dari soal, seperti selang waktu yang dibutuhkan, jarak antara kedua pulau, dan juga kuat arus laut dan juga arahnya. Berikutnya, kita mulai menganalisis vektornya. Agar kapal bisa bergerak lurus dari pulau A ke pulau B, maka sejatinya kapal harus bergerak miring. Ini harus dilakukan karena ada arus laut yang mendorong ke arah utara dengan kecepatan 6 km per jam. Dengan menerapkan segitiga Pitagoras, kita pahami sisi terpendek kita panggil A, sisi tegak kita panggil B, dan sisi miring kita panggil C. Pada soal ini, sisi A ditempati oleh kecepatan arus laut 6 km per jam. Maka sisi B 8 km per jam. Maka sisi C atau V kapal adalah 10 km per jam. Atau secara matematis, V kapal adalah akar dari VKX kuadrat ditambah VKY kuadrat. Hasilnya sama, yaitu 10 km per jam. Untuk menentukan arah, maka kita harus menggunakan tan theta. Tan theta adalah hasil pembagian dari VK sumbu Y per VK di sumbu X. Hasilnya adalah 0,75. Untuk mengetahui sudut, kita pakai arctan dari 0,75 yaitu 37 derajat. Kesimpulannya, kapten kapal harus mengemudikan kapal dengan kecepatan 10 km per jam dan membentuk sudut 37 derajat ke arah tenggara. Soal berikutnya, sebuah pesawat perintis hendak terbang dari Bandara A menuju ke Bandara B yang terletak tepat 300 km di sebelah utara Bandara A. Jika pesawat dijadwalkan lepas landas pada pukul 7 dan harus mendarat di Bandara B tepat pada pukul 8. Selama penerbangan, tertiup angin silang dari arah barat ke timur dengan kecepatan 400 km per jam. Agar pesawat dapat melaju pada lintasan lurus menuju Bandara B dan tiba tepat waktu, posisi haluan dan kecepatan mesin pesawat yang harus diatur. Pertama, kita cek dulu data yang diketahui di soal. Bandara A dan Bandara B terpisah sejauh 300 km, di mana Bandara B berada di utara Bandara A. Kondisi anginnya silang ke arah timur dengan kecepatan 400 km per jam. Maka resultan kecepatannya harus tepat ke arah utara. Kita bisa gunakan aturan segitiga Pitagoras, di mana sisi terpendek adalah A, sisi tegak adalah B, dan sisi miring adalah C. Jika tidak ada angin, kita tahu bahwa V resultan dapat dihitung dari jarak kedua bandara dibagi waktu, yaitu 300 km per jam. Karena adanya dorongan kecepatan angin dari barat ke timur sebesar 400 km per jam, sehingga gerakan pesawat akan membentuk sudut atau miring ke arah barat laut. Sehingga kita bisa tahu dengan segitiga Pitagoras, sisi A ditempati oleh kecepatan angin, kemudian sisi B ditempati oleh kecepatan resultan, dan sisi C ditempati oleh kecepatan pesawat. Karena sisi B bernilai 300 dan sisi A 400, maka sisi C adalah 500 km per jam. Simpulannya, kecepatan pesawat adalah 500 km per jam ke arah barat laut. Ada beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan untuk menyelesaikan soal kinematika, seperti identifikasi jenis gerak, kesetaraan satuan, konsistensi tanda vektor, dan grafik hubungan antar besaran. Nantikan pembahasan berikutnya.